Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, jumpa lagi kita dalam program News Story. Nah, pada kali ini kita akan berbicara dan berdiskusi terkait dengan isu tentang penjegalan Anies Baswedan dengan Undang-Undang Pemilu, revisi Undang-Undang Pemilu. Isu ini sempat bergejolak, isu sempat ramai menjadi perbincangan publik, dan banyak yang menganggap bahwa memang ada kekhawatiran dari sejumlah kelompok ketika Anies maju di Pilpres mendatang akan menjadi sesuatu yang sulit untuk ditahan. Nah, sebenarnya persoalan revisi Undang-Undang Pemilu bukan hanya itu saja, karena kalau kita bicara tentang revisi Undang-Undang Pemilu, ada sejumlah persoalan pada pemilu kemarin yang kemudian mendorong sejumlah keinginan, saran dari masyarakat, elemen masyarakat untuk juga melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, peserta kita sudah hadir Pak Toto Izul Fatah. Beliau adalah peneliti senior di LSI JNIJA, begitu. Dan beliau juga direktur Citra Komunikasi LSI JNIJA. Pak Toto Izul Fatah. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam Mas Dewo. Ya, lama kita nggak jumpa ini Mas. Baru selama ini gara-gara COVID ini. Ya betul. Baru masih ruang gerak kita ini. Betul, baru hari ini kita bisa komunikasi sekalipun lewat Zoom begitu Mas. Ya, tanpa mengurangi kualitas. Betul. Kita mau ini Mas mulai aja terkait dengan masalah ini Mas, masalah tentang revisi Undang-Undang Politik. Ini kalau menurut Mas Toto sebenarnya memang apakah ada peluang sih menjegal Anies dengan tidak melakukan revisi Undang-Undang Pemilu itu? Gitu, ya. Mas. Jadi saya ingin mulai dari isu utamanya dulu ya. Tentang RUU Pemilu itu sendiri, nomor 10 tahun 2016 ya. Itu dari situ kira-kira akar masalah, akar persoalan yang akhirnya kemudian memunculkan berbagai macam spekulasi. Nah, salah satu spekulasi yang mengemuka belakangan ini adalah tentang adanya misi terselubung di balik penolakan revisi Undang-Undang Pemilu ini dalam rangka menjegal Anies untuk maju kembali di Pilgub DKI, sekaligus untuk menjegal juga dia di Pilpres 2014. Nah, ini salah satu spekulasi saja. Nah, tentu masih akan banyak muncul spekulasi-spekulasi lain. Nah, dari sekian banyak spekulasi, memang yang sangat menonjol belakangan ini adalah spekulasi tentang penjegalan Anies berangkat dari penolakan mayoriti parpol di DPR ini. Nah, menurut saya spekulasi ini akan terus hidup, berkembang masif, dan mungkin jenisnya akan lebih macam-macam lagi. Bukan cuma soal isu penjegalan Anies, sejauh dan sepanjang pemerintah gagal menjelaskan kepada rakyat tentang kenapa pemerintah dan sejumlah partai koalisi sepakat untuk tidak merevisi Undang-Undang Pemilu ini. Nah, sepanjang gagal pemerintah menjelaskan dan meyakinkan rakyat tentang alasan yang rasional, nah sepanjang itu juga spekulasi akan banyak bermunculan. Nah, jadi menurut saya PR besar sekarang adalah bagaimana pemerintah dan DPR, khususnya para penolak ini, mampu meyakinkan kepada rakyat bahwa ada sesuatu yang memang harus dipertimbangkan secara rasional dengan mempertimbangkan aspek macam-macam ya, bukan cuma sekedar pertimbangan karena hari ini
dan mungkin masa-masa yang akan datang kita masih dilanda corona sehingga pemerintah masih harus fokus ke isu itu. Cuma kan masalahnya jika hanya itu alasannya dan itu yang juga kita dengar bersama yang selalu digaungkan oleh baik pemerintah maupun DPR penolak RUU tentang perlunya fokus penanganan corona. Kalau itu masalahnya, yakinkan juga rakyat. Kenapa di Pilkada Desember 2020 begitu banyak penolakan dari civil society karena alasan COVID, malah pemerintah yang ngotot gitu. Nah sekarang dibalik gitu loh, kok pemerintah ngotot untuk tidak menggelar pilkada yang menurut jadwal yang 2017 adalah di 2023 dan yang 2018 adalah 2022 ya, yang 2018. Nah, jika ini kemudian tidak mampu dijelaskan, sudah pasti berbagai spekulasi ini akan muncul. Nah, menurut saya saatnya ini pemerintah cari alasan yang masuk akal lah, kira-kira gitu loh. Yang sampai hari ini belum ada penjelasannya. Gitu. Kecuali hanya normatif bahwa ini sesuai dengan undang-undang, evaluasinya nanti gitu loh. Nah, ini belum cukup bisa menjelaskan menurut saya jika hanya sekedar berdasarkan pada itu. Sementara sebelumnya DPR sudah sepakat untuk merevisi ini. Nah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan besar. Kira-kira itu Mas Dewa yang bisa sedikit mengawali ini. Jadi dengan tidak adanya penjelasan yang bisa diterima oleh publik, itu yang kemudian akhirnya memunculkan spekulasi bahwa memang ada niatan tertentu, ada motif tertentu dari pemerintah dan partai-partai pendukung pemerintah untuk menjegal Anies yang notabene kalau sampai undang-undang pemilu ini tidak direvisi, maka Anies bisa jadi Pak Anies akan diasumsikan sebagai akan kehilangan panggung dan itu akan mengganggu atau bahkan menutup peluang bagi Pak Anies untuk di 2024. Nah, apakah sebenarnya kalau Pak Anies nggak punya panggung itu juga akan bisa benar-benar tanda petik menjegal Pak Anies, Mas Toto, dari analis survei yang dilakukan? Memang Mas Dewa, saya kira terlalu mahal ya harga yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia jika pemerintah dan para parpol pendukung penolak revisi ini bermain-main ya dengan spekulasi tadi itu. Maksud saya membiarkan spekulasi ini muncul karena pemerintah gagal memberikan penjelasan kepada rakyat tentang alasannya. Pertama yang saya kira harus dicatat bahwa pilkada, pileg, pilpres itu bukan hanya urusan pemerintah dan DPR ya. Saya ingin masuk dari situ dulu. Pileg, pilpres, dan pilkada itu juga harus jadi urusan rakyat. Nah, salah satu ciri khas ya karakter dari demokrasi kita itu adalah bagaimana mengukur berjalan tidaknya itu dari besar kecilnya tingkat partisipasi rakyat. Nah, sejauh ini saya tidak melihat ada niat baik pemerintah dan DPR menolak revisi untuk memberikan ruang terbuka kepada rakyat. Gitu. Kalau kita lihat, silakan aja coba. Statementnya itu udah cenderung lebih harus gitu. Padahal ruang terbuka harusnya diberikan kepada rakyat. Tentu lewat simpul-simpul rakyat itu ya, yang dalam hal ini ada civil society, akademisi dan lain-lain, yang sejauh kita ketahui sampai hari ini, hampir seluruh civil society, baik LSM-nya, akademisinya, untuk menolak pilkada dilakukan di 2024.
dengan alasan yang sangat masuk akal. Misalnya, pertama, saya kira ini yang harus didengar, diperhatikan baik oleh pemerintah maupun para anggota DPR parpol pengusung pemerintah, sehingga masukan rakyat ini betul-betul menjadi bahan pertimbangan. Pertama, saya kira yang nggak kalah penting dari semua itu adalah menjaga kualitas demokrasi kita. Ya. Nah, salah satu terjaganya kualitas demokrasi kita itu adalah bahwa proses hajatan politik 5 tahunan ini berjalan dengan normal. Nah, ketika proses itu berjalan tidak normal, baik dari sisi jadwalnya maupun dari perangkat kesiapannya, maka ada potensi dan kemungkinan output dan hasilnya juga tidak normal. Nah, saya kira ini yang harus diperhatikan. Nah, sementara kalau kita dengar dari suara-suara yang muncul, termasuk dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, beberapa komisionernya sudah mengungkapkan, menyampaikan kepada publik tentang potensi kemungkinan terteternya, kewalahannya KPU menggelar pilkada, pileg, dan pilpres serentak dalam waktu yang bersamaan. Saya kira mereka sangat wajar, masuk akal, karena mereka belajar dari pengalaman sebelumnya. Pileg dan pilpres saja di 2019 sudah sedemikian rupa, betapa banyaknya korban baik yang sakit maupun meninggal, apalagi ditambah dengan pileg. Itu satu. Nah, dari sisi kesiapan, saya kira sangat berpotensi mengganggu dan merusak kualitas pemilu. Dan kedua, yang nggak kalah penting dari itu juga adalah bahwa saya khawatir karena ketidaksiapan dari penyelenggara pemilu ini juga pada saatnya berefek pada tingkat partisipasi rakyat untuk memilih. Dan ini akan menjadi ruang dan peluang sekaligus buat oknum tertentu, baik oknum calon anggota legislatif, oknum calon tim capres, maupun oknum dari calon di pilkada, bupati, wali kota, dan gubernur, untuk memanfaatkan rendahnya tingkat partisipasi rakyat nanti itu dengan mengguyur uang atau money politik. Nah, saya kira praktek money politik ini jika terjadi dan masif, sudah pasti juga akan merusak kualitas pemilu. Nah, hal-hal ini yang saya kira harusnya kuping pemerintah dan anggota DPR lebih peka, lebih sensitif ya, mempertimbangkan itu gitu loh. Nah, saya kira, nah yang nggak kalah penting juga di luar itu adalah bahwa jika pemilu digelar di 2024 serentak, ada 272 kepala daerah yang PLT, yang 1 tahun dan yang 2 tahun. Ya. Nah, ini tentu juga memberi ruang terjadinya praktek penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan sangat juga punya potensi adalah terjadinya kecurangan dengan memanfaatkan, menyalahgunakan para pejabat PLT ini yang sudah tentu dan dikhawatirkan akan menjadi lahan bagi-bagi wilayah ya untuk berbuat curang. PLT ini dipegang oleh partai ini, PLT ini dipegang jatah untuk partai ini. Ini saya kira perlu diantisipasi dari hari ini, jangan sampai itu terjadi. Dan sekali lagi itu akan juga merusak kualitas pemilu. Nah, saya kira ini yang harus jadi concern kita bersama, concern semua stakeholder kita. Nah, oleh karena itu menurut saya
solusi yang harus segera dibuka oleh pemerintah dan DPR adalah membuka ruang dengan mengundang seluruh stakeholder, akademisinya, LSM-nya, semua yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ini didengar suaranya seperti apa. Saya kira ini Mas Dewa yang saya kira harus jadi concern kita. Oke, Mas Toto, tadi Mas Toto menyampaikan bahwa jika tidak dilakukan revisi Undang-Undang Pemilu, Mas Toto tadi menyebutkan ada sejumlah persoalan mulai dari potensi adanya kecurangan yang dilakukan oleh calon, kemudian ada peluang praktik money politik, kemudian juga kekhawatiran akan adanya dimanfaatkannya PJS di pilkada atau ini PJS kepala daerah ini nanti akan juga ikut tanda petik bermain dalam proses pemilu yang akan datang. Nah, dilihat dari proses kondisi-kondisi seperti ini, kira-kira apa sih penyebabnya sampai pemerintah dan partai pendukung ini tidak juga mau melakukan revisi Undang-Undang Pemilu, dan ini yang bahkan makin menguatkan image seolah-olah ya ini ada satu kepentingan di balik kebutuhan ini gitu loh. Bisa jadi bukan hanya pada faktor menjegal Anies gitu, tapi juga kecurigaan bisa jadi akan meluas bahwa akan ada rencana praktek tanda petik kecurangan dalam proses pemilu yang akan datang. Seperti itu Mas Toto. Ya, sekali lagi itu salah satu potensi spekulasi yang akan muncul dan kemungkinan akan lebih banyak macam-macam dan jenisnya ya. Salah satunya yaitu Anies tadi. Nah, jika memang betul ya, salah satu spekulasi kenapa pemerintah dan parpol pendukung pemerintah di DPR ini menolak revisi lebih karena Anies, ini alangkah sangat sedihnya dan prihatin kita ya, jika itu betul-betul menjadikan dasar dan alasan. Karena menurut saya sangat naif ya, dan belum tentu juga efektif dan strategis jika spekulasi itu benar untuk menjegal Anies, karena Anies itu menurut saya setidaknya dari hasil analisis kita, baik lewat survei-survei sebelumnya, maupun dari perkembangan dinamika politik hari ini, dia tidak akan bisa terjegal ya oleh undang-undang itu menurut saya. Jadi salah menurut saya menjegal Anies lewat menolak revisi. Anies itu kemungkinan hanya akan terjegal jika tidak ada partai yang mendukung dia. Nah, kalau masih ada partai yang mendukung dia, menurut saya mau dibikin 2022, mau dibikin 2004 pun tetap. Nah, tentu ini pada saatnya akan berpulang atau kembali pada Anies sendiri merespon ini. Apakah misalnya undang-undang ini jika betul spekulasinya mengarah ke sana, akan sangat tergantung pada Aniesnya sendiri. Nah, menurut saya Anies punya kemampuan untuk mensiasati atau merespon sinyal yang kurang bagus buat nasib politik dirinya ke depan itu dengan saya kira salah satunya dia akan akan meningkatkan kinerjanya sebagai gubernur atau akan memanfaatkan sisa waktu sampai 2004 itu untuk bekerja maksimal sebagai gubernur dengan harapan biarkan rakyat yang akan menilai, kira-kira gitu. Nah, saya sudah mulai membaca dan melihat ada tanda-tanda ke arah sana. Nah, dugaan saya kalau Anies mengambil langkah itu, saya kira jika pun terjadi penolakan revisi itu sampai diketok
Palu dan Anies nganggur 2 bulan, saya kira tidak akan dengan mudah publik hilang atau melupakan Anies begitu saja jika pada saatnya ada parpol yang mendukung dia. Sejauh Anies sekali lagi mampu menunjukkan kinerja performanya sebagai gubernur DKI yang berhasil ya misalnya. Dan relatif sekarang image itu sudah cukup bagus ya dimiliki oleh Anies lewat aneka macam penghargaan yang datang dari mana-mana kepada dia ya. Saya kira ini salah satu poin yang bisa jadi record dia ya untuk mengantar dia tetap diperhitungkan. Jadi saya kira salah perhitungan ya kalau Anies mau dijegal lewat penolakan revisi undang-undang pemilu. Ya, untuk menjegal Anies jangan ada yang mencalonkan aja. Gitu. Jangan ada partai yang mencalonkan. Dan menurut saya sampai hari ini setidaknya ada 3 partai yang punya potensi untuk mendorong dia. Walaupun mungkin hari ini Nasdem yang awalnya mendukung revisi tiba-tiba menolak. Saya kira Nasdem termasuk pada saatnya punya potensi untuk mendukung Anies. Nah, apalagi kalau pada saatnya juga gabung dengan PKS dan Demokrat ya. Pada saat misalnya ketiga parpol ini tidak punya calon di Pilpres 2024. Dan sejauh ini saya belum melihat juga Nasdem punya jago untuk diusung di 2024. Nah, salah satu figur yang menurut saya punya potensi dilus-ulus oleh Nasdem itu adalah Anies. Nah, mungkin hari ini dengan beberapa pertimbangan yang saya nggak tahu, apa yang membuat tiba-tiba ketumnya, Pak Surya Paloh berbalik badan setelah misalnya para anak buahnya di DPR ngotot untuk tetap revisi, besoknya tiba-tiba ketum memerintahkan untuk menolak revisi. Saya kira bukan mustahil karena politik ini dinamis ya. Mungkin saja 2022, 2023 sudah lain lagi itu. Karena ini juga akan sekaligus menjadi ujian ya. Bukan ujian maksud saya, ini akan juga sekaligus menjadi ya bisa jadi ujian lah untuk melihat siapa aja sih nanti parpol-parpol yang setia kepada Pak Jokowi itu akan terlihat di 2022 dan 2023. Dan kalau kita belajar ya dari sejarah kejatuhan Pak Harto yang sudah 30 tahun lebih berkuasa, itu ketahuan itu di ujung-ujung mau kejatuhan itu siapa yang harus dipegang, siapa yang harus didekati. Semua orang cari celamat. Nah, bukan mustahil pada saatnya gitu. 2002, 2003 ini akan mulai kelihatan. Ini parpol ini udah mulai nih meninggalkan misalnya Pak Jokowi. Parpol ini sudah mulai makin kritis ke Jokowi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka juga ingin selamat di 2004. Gitu loh. Nah, sekarang mungkin kalau istilah kawan kita dari IP si Burhanuddin Muhtadi lebih dalam rangka adanya insentif ya yang mungkin didapat oleh parpol koalisi ini. Entah karena kita nggak mau berspekulasi terlalu jauh ya, mungkin saja lebih karena ada sejumlah elit parpol yang tersandra kasus tertentu, kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Tapi itu normal dan wajar saja. Gara-gara itu misalnya dia mengambil pilihan yang realistis, pragmatis. Misalnya. Itu normal dan wajar, silahkan aja gitu. Jadi itu selama politik. Ya, jadi mungkin kesetiaan yang sekarang masih berlangsung ini karena problem tanda petik masih ada insentif dan keterjeratan terhadap persoalan kasus. Ya. Lebih tepatnya tersandra lah.
tersandra ya, kasus. tersandra dalam beberapa kasus tertentu kira-kira itu. Karena 2024 lagi, 2024 ketika sudah mau masuk proses pemilu, pasti akan cari selamat masing-masing, akan coba bagaimanapun partai politik punya kepentingan masing-masing, Mas Toto. Menarik sekali tadi. Dan ini juga bukan mustahil ya, bahwa ya saya nggak ngerti dan nggak tahu persisnya ya, tapi kalau kita baca dari pengakuan sejumlah parpol di DPR ya, anggota DPR dari parpol koalisi itu sempat muncul beberapa statement bahwa penolakan itu lebih dalam rangka merespon keinginan Pak Jokowi sebagai presiden ya. Itu kita dengar semua itu. Nah, walaupun kemudian di beberapa kesempatan salah satu juru bicara membantah itu bahwa Pak Jokowi nggak ikut-ikutan di situ. Nah, tapi menurut saya lepas dari itu kita pegang saja suara yang dari DPR itu bisa jadi lebih benar ya. Jadi ada keinginan Pak Jokowi juga untuk supaya pilkada tetap digelar di 2024. Nah, spekulasi lain yang sangat mungkin muncul, dan ini juga salah satu analisa lah yang bisa dipertimbangkan dan sangat masuk akal. Pak Jokowi mungkin lebih dalam rangka juga testing the water. Jadi dia pengen lihat, jadi mapping lah ini. Jadi dalam rangka melihat nih, siapa saja nih sampai hari ini parpol-parpol yang masih setia, kira-kira gitu. Nah, ketika dia punya keinginan dites lewat itu gitu loh. Revisi Undang-Undang Pemilu. Ya revisi Undang-Undang Pemilu yang sudah jelas-jelas itu ada urgensinya. Nah ini kan ya kalau yang saya lihat kan sikap Pak Jokowi ya, jika benar seperti itu kan bisa dibilang melawan mainstream aspirasi publik ya, terutama diwakili oleh para civil society ya, akademisi, LSM dan lain sebagainya. Dia kan melawan itu. Gitu. Nah bisa jadi ini testing the water untuk sekaligus menguji gua ini masih kokoh nggak, kira-kira gitulah. Nih saya ini sebagai presiden masih didengar nggak, kira-kira gitu. Bisa jadi dalam rangka itu. Dia tunjukkan gitu kekuatan dia, kekuasaan dia lewat menyampaikan sinyal permintaan yang ditangkap langsung oleh elit politik di DPR bahwa presiden pengen pilkada dibikin di 2024 ya, gitu. Walaupun alasannya itu belum ketemu gitu loh. Alasannya belum ketemu ini gitu loh. Menggelar di 2004 itu sampai sekarang belum ketemu, kecuali itu aja alasan yang selalu diulang karena corona dan corona. Yang alasan corona itu sempat beberapa kali disampaikan pada saat rakyat menolak atau sebagian aspirasi rakyat menolak pilkada 2020 Desember itu. Nah sekarang sebaliknya atau terbalik gitu. Ini kan cukup aneh menurut saya. Nah jadi itu kira-kira Mas Dewo, bahwa mungkin bisa jadi Pak Jokowi sedang melakukan testing the water untuk menguji dan membuat mapping mana aja ini yang masih setia. Pada saat misalnya awalnya Nasdem kan kencang, tiba-tiba berbalik. Nah udah ketahuan kan ya, dia nggak mendengar gua nih, kira-kira gitu di Nasdem nih. Nah saya nggak tahu proses apa yang dilakukan, komunikasi apa yang dilakukan oleh timnya yang membuat tiba-tiba mungkin Nasdem berbalik. Nah mungkin ternyata masih mendengar kan gitu. Nah kalau PKS dan Demokrat kan memang sudah jelas ya kiblatnya, garis politiknya seperti apa ya dalam konteks koalisi ini. Mas Toto, tapi kalau ini sebatas testing the water, itu pertama resiko politiknya dan
terlalu besar. Kemudian dari sisi image Pak Jokowi pun bisa jadi akan terganggu dengan testing the water semacam ini gitu. Nah, apakah tidak mungkin ada sebenarnya kepentingan yang lebih besar dari Pak Jokowi terkait dengan RUU revisi undang-undang pemilu ini juga ada yang sebatas testing the water? Ya, sekali lagi memang seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa ini sangat berisiko lah. Ada yang harus dikorbankan ya dari sekedar menolak RUU revisi ini ya. Nah, ya salah satunya itu. Saya kira menurut saya sih sudah sangat jelas lah kayak gitu loh. Jika kita buat mapping plus minus lah kayak gitu antara yang pro revisi dengan yang pro menolak, itu lebih banyak alasan rasionalnya ada pada yang revisi ketimbang yang menolak. Tapi kenapa? Gitu loh, presiden ngambil risiko ini. Nah, ini yang kemudian akhirnya kan memunculkan spekulasi tambahan. Kayak gitu loh. Yang bisa jadi itu bermuara pada munculnya image buruk, citra buruk dari Pak Jokowi. Nah, ini yang saya kira penting ya dijadikan bahan pertimbangan oleh tim-timnya Pak Jokowi gitu loh. Mohon untuk diberikan masukan beliau yang baik-baik gitu loh. Supaya beliau itu bisa mengakhiri kepemimpinannya itu husnul khotimah gitu loh. Sayang gitu Pak Jokowi sebagai presiden yang lahir tampil gitu di awal itu sebagai calon presiden yang membawa simbol Wong Cilik gitu ya, bukan dari dinasti biru, bukan punya darah biru, tapi dia muncul dari kalangan biasa dan simbol Wong Cilik, harapan dari Wong Cilik karena kesederhanaannya dan lain sebagainya. Disayangkan jika image-image yang positif di awal ini harus berakhir suul khotimah karena orang-orang sekitar Pak Jokowi tidak mampu menjaga beliau gitu loh untuk husnul khotimah, tidak suul khotimah. Happy ending harusnya dia gitu loh. Dan ini yang saya kira PR besar beliau ya. Akhiri jabatan 2 periode ini dengan husnul khotimah, dengan happy ending lewat salah satunya membuat legacy yang monumental, fenomenal gitu, dikenang oleh rakyat Indonesia sepanjang masa. Nah, jangan biarkan Jokowi dikenang sebagai pemimpin atau sebagai presiden yang baik di awal tapi buruk di akhir. Sayang, kasihan saya. Nah, salah satunya adalah dia harus tunjukkan gitu loh bahwa Pak Presiden ini adalah sosok yang sangat demokratis sampai di ujung, sampai di akhir. Jangan sampai presiden punya image baik sebagai simbol demokrasi di awal, tapi menjadi simbol otoritarianisme di ujung, sebagai pemimpin otoriter di ujung. Ini menurut saya sangat tidak bagus, bukan cuma buat Pak Jokowi, tapi buat rakyat Indonesia ya, yang memang dibutuhkan gitu loh. Nah, ini saya kira harusnya selalu dipertimbangkan ya, oleh orang-orang sekitar, termasuk parpol-parpol pendukung gitu loh. Jangan main iya aja gitu loh. Harusnya kan parpol-parpol pendukung, baik PDIP-nya, Golkar-nya, P3-nya dan lain-lain sebagainya tergabung dalam koalisi ini memberi masukan yang masuk di akal Pak Jokowi, yang masuk di akal rakyat gitu. Kenapa harus 2004? Kenapa tidak 2002 dan 2003? Nah, saya kira mereka punya
kapasitas kemampuan untuk itu. Gitu. Jadi mohon saya kira para wakil rakyat lah ya yang ada di koalisi ini untuk sekali lagi mengedepankan kepentingan rakyat segala-galanya. Jangan hanya kepentingan jangka pendek, apalagi hanya sekedar menjegal Anies gitu. Jika spekulasi itu benar, gitu loh. Nah, saya khawatir spekulasi akan makin banyak dan liar pada saatnya ketika pemerintah dan parpol koalisi ini tidak mampu memberikan penjelasan rasional. Nah, kan kita tahu semua itu muncul misalnya di bahkan sampai trending topik gitu kalau penolakan ini lebih karena presiden sudah berhasil mengantar anaknya menjadi wali kota di Solo, mengantar mantunya di Medan kayak gitu. Nah ini kan spekulasi yang walaupun normal wajar, tapi harusnya sih jangan terjadi ya, karena akan merusak image dan citra Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, presiden harus tunjukkan itu gitu loh, bahwa penolakan ini bukan dalam rangka itu loh. Nah, apa dong alasannya? Corona, apa ada jaminan 2024 tidak corona? Saya nggak yakin, gitu loh. Sampai sekarang kan. Nah, sekarang yang sudah jelas-jelas ini jadwalnya pilkada itu 2023. Ini sudah jelas ya. Jangan dibikin abnormal. Apalagi PLT sampai 2 tahun. Saya kira ini akan sangat berpotensi bukan cuma mengganggu dan merusak kualitas demokrasi, tapi juga mengganggu dan merusak pelayanan publik. Karena selama 2 tahun itu kan PLT itu tidak boleh ngambil langkah-langkah dan kebijakan yang strategis. Saya kira ini penting ya buat di highlight menurut saya, baik oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, maupun oleh para parpol pendukung gitu loh. Ya. Itu kira-kira Mas. Oke, Mas Toto, menarik sekali nih kita ngobrolin terkait dengan problem di revisi Undang-Undang Pemilu ini. Tapi sayang Mas, waktu kita sudah habis, sudah hampir sekitar 35 menit lebih kita bicara. Nah, tapi next time mungkin Mas Toto akan kita undang lagi untuk bicara di News Story Republika terkait dengan isu-isu politik lainnya. Begitu, isu-isu politik dan mungkin survei Mas ya, survei dari survei terkait dengan sosial politik kita gitu. Oke Mas Toto, terima kasih atas waktunya Mas Toto. Terima kasih buat Sobat Republika. Jangan lupa ikuti terus News Story Republika. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.